Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Eka Amelia Utami, perwakilan NOM dari 10 IPA 1. Visi saya, berusaha menjadi pelajar yang memiliki integritas, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Misi saya adalah, yang pertama, memanfaatkan sosial media dan mensosialisasikannya kepada pelajar untuk digunakan dengan cerdas dan bijak, dan dijadikan sebagai sarana untuk berkarya. Yang kedua, menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama. Dan yang ketiga, melatih pelajar untuk berpikir kritis, percaya diri, dan berorientasi pada kemajuan, serta dapat memanfaatkan ide dan daya pikirnya untuk menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas yang bernilai tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Elvin. Yang pertama, cara saya untuk menumbuhkan rasa semangat belajar mereka di era pandemi, yakni yang pertama, saya akan mengajak para siswa dan siswi mengenal arti kata berjuang dari pahit hingga manis. Dalam artian, kita belajar bersungguh-sungguh dari nol hingga titik kesuksesan. Ada suatu pepatah bilang, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Contohnya, jika kita mengerjakan tugas yang sulit, kita harus berjuang untuk menyelesaikannya hingga tiba di titik selesai dengan nilai sempurna. Itulah ibarat dari kata pahit ke manis. Jika malas belajar dari sekarang, ya tidak apa-apa, tetapi nanti jangan mengeluh ketika teman-teman seperjuangan sudah merasakan manis buah perjuangan, tetapi kamu masih merasakan pahit. Yang kedua, saya akan membuat siswa-siswi menerapkan gaya belajar yang efektif menurut diri mereka sendiri, yakni gaya belajar sesuai mereka sendiri, yang penting nyaman, tenang, dan damai dalam mengikuti pembelajaran daring. Contohnya, saya juga belajar mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik agar otak saya merasa lebih refresh. Tetapi setiap orang berbeda-beda, intinya senyaman kalian saja. Yang terakhir, saya akan mengajak mereka memiliki rasa tanggung jawab akan tugasnya. Jika tugasnya numpuk dan deadline-nya berurutan, yang harus diterapkan ialah konsisten dalam tugas. Yakni, jika sedang mengerjakan tugas, tak usah berpikiran kemana-mana, atau bermain game, sosial media, dan lain-lain, yang dapat mengganggu dan akhirnya tugas pun terbengkalai. Contohnya, yaitu buat jadwal putar sekolah dengan aktivitas sehari-hari dan konsisten terhadap apa yang harus dilakukan. Misalnya, jika sudah jadwalnya belajar, ya harus konsisten dan sadar akan tanggung jawabnya. Pemberdayaan ekstrakurikuler. Pada program pemberdayaan ini, siswa-siswi SMN 24 dibina ke arah mantapnya pemahaman, kesetiaan, dan pengalaman, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, watak dan berbudi pekerti luhur, kesadaran berbangsa dan bernegara, keterampilan dan kemandirian, olahraga dan kesehatan, serta persepsi, apresiasi, dan kreasi. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk memperluas pengetahuan, memahami keterkaitan antara berbagai mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat, serta dalam rangka usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki keterampilan dalam mengapresiasikan seni budaya. Kita bisa membentuk program berupa bantuan sosial yang dikumpulkan dari setiap siswa-siswi SMN 24 Kabupaten Tangerang, kurang lebih setiap 1 minggu sekali. Dan nantinya, dana yang terkumpul bisa diberikan kepada yang terkena musibah itu. Lalu, untuk permasalahan belajarnya, kita bisa membentuk sebuah kelompok belajar atau bisa juga menawarkan bantuan kepadanya. Tidak hanya itu, kita juga harus meyakinkan dan membujuk kepada teman kita yang terkena musibah bahwa sekolah itu sangat penting bagi diri. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Andrian. Pertanyaan pertama. Mungkin
saya bisa membantunya secara sederhana. Misalnya, ada salah satu siswi terkena musibah banjir. Pasti hal pertama yang teman kita dan keluarganya butuhkan itu adalah bahan makanan pokok. Karena bencana banjir pasti datang secara tiba-tiba. Dan tidak mungkin mereka membawa persediaan bekal makanan yang cukup. Karena sibuk menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, mungkin saya akan memprioritaskan untuk mengadakan acara galang dana bersama bantuan dari teman-teman lain. Galang dana bisa dilakukan di sekolah dan di pinggiran jalan. Nantinya, hasil galang dana itu setengahnya akan diberikan bahan makanan pokok, dan setengahnya lagi diberikan uangnya langsung kepada siswa yang terkena musibah. Pertanyaan kedua, visi dan misi yang saya miliki adalah visi. Berusaha menjadi pelajar yang memiliki integritas kreatif, inovatif, dan kompetitif. Misi saya adalah yang pertama, memanfaatkan sosial media dan mensosialisasikannya kepada para pelajar untuk digunakan secara cerdas dan bijak sebagai sarana untuk berkarya. Maksudnya, di zaman milenial sekarang, banyak sekali masyarakat yang salah dalam menggunakan sosial media, khususnya bagi para pelajar. Banyak dari mereka menjadikan sosial media sebagai ajang untuk pembulian, rasisme, adu domba, dan lain sebagainya. Itu semua terjadi karena salahnya pergaulan dan menganggap enteng sosial media. Padahal saat ini, UUD tentang penyalahgunaan sosial media sudah ada dan sangat tegas ya. Dan pasti, ujung-ujungnya diri sendiri yang kena imbasnya. Untuk itu, daripada kita menggunakan sosial media secara tidak jelas dan melakukan hal-hal yang buruk, lebih baik kita menggunakan sosial media untuk sarana dalam belajar. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran digunakan adalah daring atau secara online. Yang kedua, menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama. Maksudnya, saat ini masih banyak pelajar yang tidak memiliki rasa empati dan toleransi. Miris sekali jika dilihat, padahal kita sudah hidup di zaman yang modern dan serba ada. Seharusnya, dengan berkembangnya zaman pada pola pikir juga berkembang. Apalagi, kita sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, melatih pelajar untuk berpikir kritis, percaya diri, dan berorientasi pada kemajuan, serta berani memanfaatkan ide dan daya pikirnya untuk menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas yang bernilai tinggi. Maksudnya, banyak pelajar yang masih tidak percaya diri akan bakat dan kreativitas yang dimilikinya. Oleh karena itu, banyak pelajar yang memiliki bakat terpendam yang tidak diketahui siapapun. Padahal, sangat disayangkan jika memiliki bakat tetapi dipendam, dan tentunya sangat merugikan diri sendiri. Jika kita tidak merubah sikap jelek dalam diri sendiri, dan tidak percaya diri terus-menerus, kapan kita akan menjadi maju? Sebagai pelajar, tentunya kita harus merubah kebiasaan itu, jika kita ingin menjadi lebih baik dan berani dalam segala hal. Saya mungkin akan mengadakan gerakan sekolah sehat dan asri, dengan menanam banyak tanaman di sekolahan, dan untuk mengurangi pemakaian sampah plastik. Yang saat ini sangat memprihatinkan karena banyak sekali sampah plastik di Indonesia. Dengan hal itu, selain kita dapat membantu pemerintah, sekolah yang kita tempati juga akan menjadi bersih dan rapi, dan terhindar dari segala penyakit. Apalagi saat ini sedang pandemi virus COVID-19, yang menuntut kita untuk menjalani hidup sehat. Karena saya menyukai dan tertarik akan seni, mungkin saya akan berkolaborasi di bidang seni. Sebenarnya, saya juga ingin di SMA 24 diadakan School English Club, yang nantinya saya akan dibantu teman-teman untuk melancarkan program kerja itu. Terima kasih. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jangcangna bangun tayak karingrang, suku narang gowas rejil